Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita kembali belajar OSN Fisika. Pada chapter 12 kita masih membahas soal-soal usaha dan energi. Semoga kita selalu diberikan nikmat kesehatan, juga keluarga kita, sehingga kita dapat beraktivitas kembali seperti biasanya. Semoga paparan video ini dapat membantu dan mempermudah belajar mandiri OSN Fisika, usaha, dan energi. Kita lihat pada soal yang pertama, sebuah balok besar bermassa M, bermassa M, memiliki permukaan berbentuk setengah bola dengan radius R diam di atas permukaan horizontal licin dekat dinding. Sebuah massa kecil M atau M kecil meluncur tanpa gesekan menuruni permukaan balok dari posisi mula-mula pada bagian atas permukaan balok ini, mula-mula di atas permukaan balok. Tentukan kecepatan maksimum dari balok. Kita bahas bersama-sama. Kita lihat prosesnya. Balok M dengan massa kecil atau M akan sama-sama bergerak ke kanan setelah massa kecil M pertama kali melewati titik terendah di sini. Itu balok M besar baru bisa ikut bergerak bersama-sama. Sehingga setelah melewati titik tertinggi yang di sini, balok akan menuruni balok M ke arah kiri. Jadi kalau balok M di sini yang kecil, massa kecilnya di sini, pada waktu mencapai titik tertinggi, kemudian massa kecil akan turun ke kiri, Maka dengan demikian, kecepatan maksimum balok dicapai saat melewati titik terendah, dan bergerak ke kiri. Berarti ini pada waktu maksimum di sini, kemudian turun mencapai kecepatan maksimum ke arah kiri. Maka posisi benda M kecil, atau massa kecilnya itu atau M-nya itu sebesar akar 2GR. Ini adalah jari-jarinya. Maka pada posisi awalnya benda itu mulai bergerak, maka kecepatannya adalah akar 2GR, itu dari energi kinetik sebanding dengan energi potensialnya saat pertama kali melewati titik terendah. Saat menyentuh atau mendekati titik terendah, inilah kecepatannya. Kemudian balok akan memiliki kecepatan maksimum sebesar V besar. Itu yang kita inginkan. Sekarang kita lihat prosesnya. Kita lihat prosesnya pada hukum kekekalan momentum. Saat balok memiliki kecepatan maksimum dan balok terpisah dari dinding. Sehingga M kecil V ditambah MV, ini sebelum tumbukan, sama dengan M kecil V aksen ditambah dengan M V besar, ini setelah tumbukan. Sebelum massa kecil melewati titik terendah, maka balok adalah kecepatannya 0, sehingga persamanya menjadi M kecil V sama dengan M kecil V aksen ditambah dengan M V besar. Kemudian syarat pada benda M kecil, massa M kecil adalah V-nya sama dengan akar 2GR, sehingga diganti di sini, Maka
M kecil V aksen sama dengan M kecil akar 2GR dikurangi dengan MV besar ya. Kemudian maka ya kita bagi dengan M ya, maka menjadi V aksen sama dengan akar 2GR dikurangi MV besar dibagi dengan M kecil. Ini adalah kecepatan pada masa kecil setelah pertama kali melewati titik terendah ya, melewati titik terendah sehingga kecepatan pada balok itu memiliki kecepatan maksimum sebesar V besar ini ya. Itulah yang diinginkan pada faktor yang pertama, yaitu pada hukum kekekalan momentum. Hukum kekekalan energi saat masa kecil melewati titik terendah itu adalah menjadi MGR, itu sama dengan diikuti di sini ya, setengah M kecil V aksen kuadrat ditambah dengan setengah M V besar kuadrat ya. Maka kita bisa mengambil faktornya ya. Ini ada V aksen sudah ada, maka dengan demikian ya kita lakukan dulu dikalikan 2 MGR sama dengan MV aksen M kecil V aksen kuadrat ditambah M V besar kuadrat ya. Kita lakukan bahwa ini sudah ada, maka dimasukkan seperti ini, maka 2 MGR sama dengan 2 M kecil GR sama dengan M kecil dikalikan akar 2GR dikurangi ya M V besar dibagi dengan M dikuadratkan ditambah dengan M V besar kuadrat. Maka ini diuraikan seperti persamaan kuadrat ya. Maka kita ambil persoalannya adalah ya, ini menjadi akarnya dikuadratkan adalah 2GR, maka menjadi ya dikalikan langsung dengan M-nya di sini, maka 2MGR, kemudian 2 dikalikan dengan M dikalikan akar 2GR ya, kemudian dikalikan dengan MV besar dibagi dengan M kecil ditambah dengan M, ini dikalikan juga masuk ke sini ya, M kecil M kuadrat V besar kuadrat dibagi dengan M kuadrat baru ditambah dengan MV. Ini diuraikan dari persamaan kuadratnya sehingga menjadi ya dikalikan dengan 1/M besar V besar ya, dikalikan dengan 1/M V besar menjadi ya, maka dengan demikian 2M ya akar dari 2GR sama dengan M ditambah M kecil dikalikan dengan V, sehingga kecepatan balok ya M besar itu ya sebanding dengan atau sama dengan 2M akar 2GR dibagi M ditambah dengan M kecil. Jadi kalau ini sudah diuraikan, kemudian ini bertanda positif, ini bertanda negatif, maka ini harganya 0. Kalau dikurangi, kemudian ini dipindah ke ruas kiri menjadi positif, maka dengan demikian yang ini kita ambil dengan perkalian 1/M V besar, sehingga 2M akar 2GR itu sama dengan M ditambah M kecil dikalikan dengan V, maka kecepatan maksimum pada balok ya yang memiliki setengah lingkaran tadi memiliki kecepatan 2M akar 2GR dibagi M ditambah M kecil. Inilah yang kita inginkan ya pada persoalan nomor 1. Kita lihat pada soal nomor 2. Sebuah balok meluncur turun ya, dari keadaan diam dari puncak tempat peluncuran yang ketinggiannya adalah H1. Di atas tanah, balok meninggalkan tempat peluncuran
dengan ketinggian dengan tempat luncur bergerak dengan horizontal sempurna dengan ketinggian H2 di atas tanah. Balok akhirnya membentur tanah dengan kecepatan, arah kecepatan membentuk sudut theta, ya, di bawah sumbu horizontal di sini, ya. Di bawah sumbu horizontal. Percepatan gravitasi bumi adalah G. Hitunglah ketinggian H2 yang ini, ya, dalam besaran H1 dengan theta. Kita bahas bersama-sama. Berapakah H2-nya dengan besaran fungsi H1 dengan theta? Kecepatan balok saat lepas dari tempat peluncuran itu diperoleh dari hukum kekekalan energi mekaniknya, bahwa setengah mv kuadrat, ya, sama dengan mg dikalikan H1 dikurangi dengan H2, sehingga v kuadratnya sama dengan sama dengan 2G dikalikan H1 dikurangi dengan H2, atau V-nya sama dengan akar 2G dikalikan H1 dikurangi H2. Ini kita sebut sebagai persamaan pertama. Jadi H1 dikurangi H2 ini posisinya di sini saat lepas, ya. Maka dengan demikian akar dari 2G dikalikan H1 dikurangi dengan H2. Itulah yang kita inginkan pada persoalan pertama, pada titik saat benda akan lepas dari peluncurannya, ya. Kita lanjutkan. Balok membentur tanah dengan kecepatan V1, ya, membentuk sudut theta, sehingga komponen kecepatan akhir pada sumbu X dan sumbu Y adalah, maka pada V1X itu sama dengan V cos theta. Ini yang sama dengan sumbu X, maka yang sama dengan sumbu Y adalah V sin theta, ya. Sama dengan sumbu Y adalah V sin theta. Sehingga, ya, maka kalau dibandingkan ini, ya, V, ya, V1Y dibagi dengan V1X, atau dibandingkan, ya, boleh V1Y dibagi dengan V1X itu sama saja, ya, sin theta dibagi dengan cos theta baru dikalikan dengan V1X-nya, ya. Kalau ini V1Y dibanding dengan V1X, hasilnya sin theta dibagi dengan cos theta, maka persoalannya sehingga tangen theta sama dengan V1Y dibagi dengan V1X, ya. Jadi ini hasilnya adalah tangen theta, maka tangen theta sama dengan V1Y dibagi dengan V1X. Ini adalah persamaan biasa. Ini kalau diambil dari komponen vektor pada sumbu X dan vektor pada sumbu Y-nya. Sehingga saat meninggalkan tempat peluncuran, balok itu bergerak horizontal sempurna, maka kecepatan awal pada komponennya itu V0X itu sama dengan V, ya, sama dengan akar dari 2G dikalikan H1 dikurangi H2, ya. Kemudian pada sumbu Y adalah V0Y itu sama dengan 0, ya. Maka dengan demikian kalau diambil dari posisi H1 dengan H2, maka V0X-nya itu adalah sama dengan V, itu sama dengan akar 2G H1 dikurangi H2. Ini adalah pada posisi awalnya. Setelah balok itu dilepaskan, ya, maka dengan demikian pada arah horizontal kecepatan balok adalah tetap, maka pada V1X itu sama dengan V0X. Jadi urutannya ini adalah V1X itu kembali kepada posisi awal benda saat sudah dilepaskan, ya.
maka namanya fenol X ya, kemudian sama dengan V ya. Maka ini persamaan 3 juga sama dengan akar 2G dikalikan H1 dikurangi H2 ya. Kemudian pada arah sumbu Y yang dimiliki pada titik H2 itu adalah cuman H2, sehingga pada arah vertikal kecepatan baloknya adalah V1Y itu sama dengan akar dari H2, akar dari 2GH1 ya. Jadi pada posisi awalnya pada sumbu Y adalah memiliki akar 2GH1, sehingga persamaan 3, persamaan 4 harus masuk pada persamaan 2 ya. Jadi urutannya syarat supaya lepas dari ya tempat peluncuran itu sama dengan arah mendatar pada kecepatan awal X-nya, komponen X-nya, kemudian juga harus sama dengan V1X-nya saat lepas dari ya tempat peluncuran. Maka pada sumbu Y kembali ke V, kembali kepada akar 2GH1. 3 dan 4 masuk persamaan 2, maka dengan demikian tangen theta sama dengan akar dari 2GH1 dibagi akar dari 2GH1 dikurangi H2. Ini akar 2G, ini akar 2G, maka 1, sehingga tangen kuadrat theta itu sama dengan H1 dibagi H1 dikurangi dengan H2, maka H1 dikurangi H2 adalah sama dengan H1 dibagi tangen kuadrat theta. Maka H1-nya, H2-nya ya, maka ini dipindah ya ke ruas kiri positif, ini dipindah ke ruas kiri negatif, maka H2-nya sama dengan H1 dikalikan 1 dikurangi cos kuadrat theta dibagi dengan sin kuadrat theta ya. Ini dibalik ya. Ini seharusnya sin kuadrat theta, karena untuk membagi maka kalau dikalikan silang menjadi cos kuadrat theta dibagi dengan sin kuadrat theta. Inilah yang kita inginkan, bahwa ketinggian H2 sebanding dengan ketinggian H1 dikalikan dengan 1 dikurangi cos kuadrat theta dibagi dengan sin kuadrat theta. Inilah yang dapat disampaikan pada soal nomor 2, dan keseluruhannya sudah kita bahas bersama-sama. Semoga kita bisa memahami dan mudah mengerjakan soal-soal usaha dan energi. Selalu semangat belajar. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.